Berharap orang kasih ini, kasih itu, jadi biar saya kaya raya. Dikasih mobil Pajero. Amin. Dikasih, pokoknya itu yang menjadi tujuan utama. Ya, dikasih rumah yang besar, mewah, untuk kepentingan pribadi, ya, bukan untuk kepentingan umat ini. Untuk kedudukan dunia, ya. Dihormati orang, dibolak-balik, dicium tangannya, ya. Padahal dia berdakwah, ya. Saya berdakwah itu zahirnya saya melakukan amal saleh, ya. Ya. Seseorang mengerjakan amal saleh, tetapi dengan itu ia berniat, ya, mengerjakan ini semua supaya saya mendapatkan kekayaan yang banyak dan kedudukan yang tinggi di sisi manusia. Nah ini, ya Allah, itu contoh niatnya buruk, amalnya soleh tetap dianggap buruk dan tidak ada faedahnya sama sekali meskipun dia berprofesi sebagai ustazah seperti saya. A'udzubillah min dzalik, ya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga semua para asatidah, para da'iyah minal habaib au syara'if au ajam, semuanya di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan insyaallah. Maka bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku, agar niatmu di dalam mengerjakan ketaatan adalah semata-mata demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, jika engkau mengerjakan hal-hal yang mubah, berniatlah hal itu demi memudahkan dan meningkatkan ketaatan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara yang mubah? Makan. Apa yang perkara yang mubah? Mandi. Apa perkara yang mubah? Tidur, ya, alias guring. Itu perkara yang mubah semuanya itu. Maka Imam Haddad berpesan, juga engkau mengerjakan hal-hal yang mubah, kata beliau, berniatlah hal itu demi memudahkan meningkatan taat. Ya. Mandi, ya, ya Allah, mandi supaya segar, ya Allah, supaya sehat, ya Allah, supaya ulun nyaman ibadahnya. Oke. Nyaman ibadahnya. Tengah malam sholat tarawih umpamanya, ya. Sholat tarawih tengah malam dia mandi dulu, ya. Mandi dulu. Niatnya mandi adalah supaya dia tidak mengantuk, niatnya supaya segar, supaya beribadahnya nyaman, ya, umpamanya begitu. Maka niatnya itu menjadi yang mubah tadinya biasa. Mubah itu apa? Hukum mubah itu kalau dikerjakan atau tidak dikerjakan? Hah? Dikerjakan tidak berpahala juga, tidak dikerjakan juga tidak berdosa gitu kan. Pian hendak kada makan seumuran, hendak kada mandi, hendak guring haja sepanjang hari sepanjang. Kan itu boleh pilihan, ya, ya, pilihan selama itu tidak berlebih-lebihan, ya, pilihan. Nah yang itu kata Imam Haddad yang mubah-mubah model begitu, makan, minum, tidur itu diniatkan. Dari sekarang diniatkan semuanya untuk ibadah. Beli baju mubah gak? Beli kerudung mubah gak? Anak beli, anak ada. Itu kada apa-apa. Ulun bilang pekan kemarin mau ke pasar, mubah gak? Kada ke pasar, kada apa-apa juga. Tapi semua itu kemudian bisa bernilai pahala di sisi Allah kalau diniatkannya untuk beribadah, ya, untuk memudahkan dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau puasa, beli mukena baru supaya rajin beribadah, sholatnya rajin, itu mubah. Tapi kalau kemudian niatnya memang untuk ibadah, dia menjadi hal yang berpahala. Beli Quran yang baru, Bu Erna ganti Quran yang baru,
yang lebih besar. Ya. Supaya apa? Baca Qur'annya selama tadarus di bulan Ramadan lebih lancar dan lebih bersemangat. Karena Imam Haddad sendiri pernah sampaikan, segala sesuatu yang baru itu hati berkecenderungan kepadanya. Penceramah kahanyar, pian akan berkecenderung. Iya begitu, berkecenderungan. Siapa aja, apa aja, apa hal apapun yang baru itu berkecenderungan. Amaliyah baru berkecenderungan. Ada hanyar ini, kita akan itu semuanya berkecenderungan. Makanya saya dari dulu kena fitnah juga. Ada amaliyah baru, saya bilang jangan pernah tinggalkan amaliyah yang nenek moyang kita, datu-datu kita di zaman dulu amalkan. Gara-gara ada amaliyah yang baru yang kita belum tentu tersambung dengan nenek moyang kita terdahulu. Ingat bahwa kita dengan datu-datu kita itu akan berkumpul kalau wiritannya sama, amalannya sama. Ya. Kalau datu kita punya amalan, wiritannya apa dulu? Kita amalkan, kita akan berkumpul dengan mereka. Wajar Bu Erna kalau kemudian berkumpul nanti akan ada timbul isyarat-isyarat lewat busyra lewat mimpi berkumpul. Kita nggak kenal siapa, tapi orang-orang tua, orang-orang soleh lah itu datu-datu engkau di zaman dulu yang amaliyahnya sama dengan engkau kerjakan. Lalu dikumpulkan, itu isyarat, tanda. Tanyakan saja kepada ulama-ulama yang tua-tua ya, senior-senior, mereka akan mengaminkan apa yang saya sampaikan. Begitu ya. Jadi kalau ada amalan yang baru atau apa-apa yang baru itu jangan tinggalkan amalan yang terdahulu. Karena segala sesuatu kata Imam Haddad yang baru kita akan berkecenderungan kepadanya. Hati condong kepadanya. Itu sudah menjadi hukum alam. Akur ya. Semua yang mubah-mubah sekarang diniatkan. Memasak mubah. Kada memasak melukar haja mubah juga. Ya. Tapi semuanya itu yang memasak, yang tidak memasak. Asalamah bandar awak abahnya kada kau memasak, kita malukar haja lah. Gitu. Nah malukarnya itu betul-betul niatkan untuk bantu orang yang jualan. Boleh nggak begitu? Hah? Tambah gak pahala kita? Tadinya mubah, tapi menjadi dekat kita dengan Allah karena pengen bantu orang. Jangan ditawar. Apalagi Ramadan ya. Ini momen kita ya. Jangan ditawar ya. Ada dulu saya kenal orang ya, orangnya biasa aja ya. Tapi satu pasar itu kenal dengan dia. Kenalnya kenapa? Karena dia mau dikasih harga berapapun gak pernah menawar. Luar biasa ya, biasa ya. Apalagi jualan-jualan orang itu kan ujungnya mungkin nggak banyak ya, mungkin nggak banyak dikasih. Ujung sini aja, ya ujung sini aja. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita ya. Ya kalau menawar untuk urusan muamalah sih syariatnya boleh saja. Tapi kalau memang terlalu tinggi orang naruh harga. Tapi kalau harganya itu memang sudah rata-rata begitu ya bismillah. Ya. Jadi sampai-sampai ada penjual yang begini modelnya. Karena tawar si pembeli ini tawar terus gitu ya. Akhirnya jersidin aja ulun jual. Sisanya ulun hadiahkan. Keren, menang dia.